Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pepatah Jawa mengatakan begini, jer basuki mawa beo. Kalau pepatah bahasa Indonesia apa ya? Ada pepatah bahasa Indonesia yang sama dengan jer basuki mawa beo? Aku ora ngerti. Ning ana ungkapan terkenal basa manca. No gain, no pain. Tidak ada yang dapat diperoleh atau pencapaian kalau tidak terluka. No gain, no pain. Nah, tidak ada sesuatu yang sifatnya itu instan kecuali dalam proses kita melanggar norma-norma entah agama, entah norma kesepakatan bersama, entah norma istiadat, dan seterusnya. Ketika kita melihat bahwa tetangga atau sahabat kita waktu kecil sekarang kaya raya, kita kaget. Saya wis banget. Sekau ngendi iki mau kabeh. Kita tidak melihat bagaimana dia berjerih payah, rupiah demi rupiah, kesempatan demi kesempatan, diraihnya, diambilnya tanpa menimbang diri, tanpa menimbang lelah, apalagi gengsi. Seringkali yang terakhir ini adalah menjadi watak kita. Gengsi. Kaya wong top-topo kae. Dan saya sok gemerget lho. Wong sing seolah lagi gengsi nek nandangi bab sing cilik. Saya ingat ketika saya mengambil kursus postgraduate, teman saya satu kelas itu ada seorang tukang sampah yang benar-benar tukang sampah dan wis rada sepuh. Dan mengambil kuliah, apa sih kuliah? Postgraduate itu artinya kuliah sesudah sarjana. Apa sih untuk seorang tukang sampah? Tetapi betapa kita itu sangat merasa direndahkan kalau ternyata pekerjaan kita tidak mentereng. Kasarane kalau ora pegawai negeri. Panjenengan ngasta apa wonten dalem Bu? Mboten napa kula namung pengangguran. Padahal duwe warung. Wah kula niku napa Rama mboten, kula mboten saged napa-napa. Padahal bantu tangga liya. Kuwi hina banget. Mung dadi pembantu. Padahal setiap pekerjaan itu sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan dan kita terus belajar menghargainya. Baik untuk diri sendiri maupun ketika kita berhadapan dengan orang lain. Oh saiki terus panjenengan nanem nopo sakniki? Wow. Seorang sahabat diangkat dan diberi gelar profesor sesudah dulunya ia doktor. Dan kemudian kita batin, aku ki mau ngene-ngene wae, dia iso dadi profesor doktor, kamu kok biyen ning kelas luwih bodoh tinimbang aku, misalnya. Kita tidak melihat bagaimana dia berproses dan proses itu berarti berani bertumbuh. Maka dalam arti itu catatan di tengah-tengah adalah jangan pernah menghakimi seseorang masa lalunya. Panjenengan kagungan konco sing ketika ketemu gede reuni jebul wis beda. Biyen ki anggake, biyen ki bocah iki kemaki waktu awake dhewe SMA. Gleleng. Lah kok saiki andhap asor, santun, basane krama inggil. Sangat mungkin orang itu bertumbuh ketika bertekun. Maka si profesor doktor ini bertekun ngalah karo keinginan lain. Daripada nonton sepak bola sampai subuh, aku tak belajar untuk mempersiapkan pengajaranku di kelas. Aku tak membaca buku untuk membuat tulisan jurnal dan seterusnya dan kita tidak tahu
Tiba-tiba begitu ketemu, dia profesor doktor. Ada proses yang dia alami dan proses itu berdarah-darah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga ketika seseorang ini bukan hanya soal duniawi atau gelar atau kekayaan, tetapi bahkan hal-hal kerohanian, hal-hal spiritual itu pun lahir dari ketekunan dan darah. Kalau dikatakan berdarah-darah. Ketika kita melihat seseorang yang kok nganu yo, apa wong kae sabar banget yo? Ya karena dia belajar untuk sabar. Dan belajar itu satu demi satu, tahapan demi tahapan. Mau nih gampang nesu karo bojo karo anake. Lho kok saiki bapakku ki sabar banget yo. Ono mak krompeng neng dapur langsung nututi karo muntap karo ngonek-ngonekke misalnya. Sekarang enggak lagi. Krompeng tersenyum. Ono apa to, Nduk? Oh, ya wis sesuk tuku meneh. Rapopo diresiki ya ndak ono sing kena sikile. Gitu kan? Kok bisa? Ya bisa. Banyak keutamaan hidup, keutamaan kemanusiaan, entengan bantu wong liya, sedulur liya, kuwi ya pembiasaan yang berdarah-darah. Mau nek menehke sumbangan, tadinya kalau memberikan sumbangan untuk saudara lain rasanya berat, rasanya kehilangan. Aduh, saya punya uang 100.000 dan dia membutuhkan obat yang 23.000. Tetapi karena dia berani berdarah-darah, artinya mengorbankan bagian miliknya untuk memberi pada orang lain. Oh ternyata 75 ya cukup. Kalau begitu aku sukacita nanti kalau ada orang yang membutuhkan sedikit sumbangan dariku. Karena nyatanya aku juga tidak kehilangan. Parkir 2.000 atau 3.000. Kita hanya punya 5.000 dan kita menunggunya. Oke, baik, dan itu baik dan itu tidak ada salahnya. Tetapi belajar murah hati adalah memikirkan si juru parkir yang mungkin punya anak dan keluarganya. Dan kemudian dengan rela hati walaupun aduh 5.000 aduh 5.000 dikasih. Dan lama-lama ternyata kehilangan 5.000 juga nggak apa-apa. Dan kemudian terbentuklah watak pribadi yang murah hati. Gampang mutung, mudah frustrasi dan mundur dari kegiatan. Ini banyak terjadi di sini. Orang yang merasa tersinggung kemudian mundur. Wih, ini bisa jadi gengsi, bisa jadi tersinggung, bisa jadi memprotes dan seterusnya. Tetapi apakah aku ingin hanya seperti itu kualitas pribadi saya? Tidak melampaui itu. Apakah aku bisa kalau melampaui itu? Bisa. Ketika aku berani menerima challenge, tantangan ketika sesuatu menyinggung perasaanku dan aku tidak menganggapnya itu sebagai kesakitanku dan aku tetap maju seolah-olah oke, no problem atau oke, aku memaafkan, nggak masalah. Dan ketika awal-awal dirasa-rasakan, lama-lama itu tidak dirasakan lagi. Biasa. Orang membuli biasa. Orang menyinggung tentang pribadiku biasa. Aku tidak mau hidupku dipengaruhi hanya soal-soal eksternal kecil seperti itu. Amin. Sekalipun aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab kau bersamaku. Sekalipun badai tofan datang menjelang, ku tak takut sebab kau di sisiku.
Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji dan ku sembah Kau Tuhan. Aku tidak takut ketika orang ngemingki. Aku tidak gentar ketika orang mengancam. Aku tetap terus pada apa yang menjadi usaha kebaikan dan kebenaranku. Itu yang diceritakan dalam kisah bacaan pertama dalam kitab kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, marilah kita menghadang orang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan. Orang baik itu memang menjadi gangguan bagi yang lain, tetapi jangan kompromi serta menentang pekerjaan kita. Ya jelas orang yang baik risih kalau orang melakukan kesalahan dan kita tentang. Kuwi ora becik lho. Aku ora cocok nek kerja sama karo kowe. Soalnya ora becik, ora bener. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkan dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Cobalah kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apakah yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Ya kan? Lihat betapa dalam banyak perkara ketika kita berjuang membiasakan kebaikan dan kebenaran, tantangan itu sedemikian banyak. Ya kalau tidak puasa, tidak masa puasa, tidak makan pun tidak apa-apa. Tetapi ketika Jumat Agung mencoba puasa, kok ngelih yo, kok lapar yo, gelisah. Tantangan dari banyak pihak ketika kita mau melakukan yang terbaik. Dan kemudian karena ingin yang tertinggi, yang terbaik, yang terhebat, banyak orang tidak menghargai proses. Contoh yang paling kerap adalah korupsi. Contoh berikutnya adalah nyalai kebaikane wong liya. Contoh lain lagi merdukun. Contoh lain lagi nek ujian nyontek. Contoh lain lagi nyogok supaya munggah pangkat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi lihatlah betapa orang baik itu sungguh-sungguh dijegali uripe, dan itu dalam kitab suci. Satu hal yang selalu harus menjadi kekuatan setiap pribadi kita semua yang ingin baik untuk menjadi baik adalah ngendelke Gusti Allah. Maka sekalipun aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut. Kenapa tidak takut? Sebab Kau bersamaku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Hebat ya? Mari kita di samping kemauan diri untuk belajar terus-menerus, berani menghadapi tantangan yang sering ngendok-ngendok mengendorkan semangatku. Juga satu sisi lain, Allah memihak orang yang berkehendak baik. Amin. Maka entah dalam konteks keluarga, entah dalam konteks persahabatan dengan orang lain, entah dalam kelompok arisan, entah di dasawisma, entah dimanapun, sungguh kita bisa dibentuk menuju pribadi yang baik dan yang benar karena kita mengandalkan Tuhan dan membuka hati pada karya Roh Kudus. Para murid ingin menjadi yang terbaik. Mereka itu dinasihati Tuhan sesudah turun dari Gunung Tabor, ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor. Dan mereka tidak mau turun, bahkan ingin membuat kemah kan. Tetapi kemudian ketika turun, Yesus mulai terbuka bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia,
akan dibunuh dan 3 hari kemudian bangkit. Murid dididik dan siapa yang ingin menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan berdarah-darah. Jer Basuki Mawabyo Nogin Nopin. Amin.